دموع سبيل مريح. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang mulia, hari yang agung ini Allah masih beri kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk kita bersama, sehingga pada saat sekarang ini kita berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rumahnya Allah. Semoga pada hari Jumat yang mulia ini segala ibadah yang kita lakukan, segala amaliyah baik fi'liyah, qauliyah, zahiriyah dan batiniyah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang berlipat ganda untuk menebus segala dosa dan kehilapan kita kepada Rabb. Amin. Allahumma summa amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, pada detik ini kita merasakan perjuangan beliau 1014 abad yang silam memperjuangkan agama Allah, meluruskan akidah-akidah, mencabut norma-norma tidak sesuai dengan syariat agama Allah, mengembalikan umat jahiliyah, umat yang bodoh dengan ketuhanan kepada manusia yang bertauhid. Makanya setelah beliau lahir, setelah beliau menyampaikan risalah dakwah ini, barulah terciptanya manusia-manusia tauhid, agama-agama tauhid dan kajian-kajian tauhid. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun nasihat atau khutbah yang layaknya disebut adalah kita buka sejenak tentang hati. Kalau bahasanya qalbun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patokan kita hadisnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Rahul Bukhari dan Muslim. Jadi
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan terjemahan hadis tadi. Ketahuilah, kata Rasulullah kepada umatnya, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging, dalam kurung darah. Apabila daging dan darah itu baik, maka seluruh amaliyahmu akan baik. Zahiriyah baik, qauliyahnya baik, fi'liyahnya baik, batiniyahnya baik. Tetapi apabila segumpal daging itu rusak, banana, bakarat, berpenyakit, semua amaliyah kalian akan rusak dan akan sia-sia. Maka pertanyaan sahabat kepada Rasul, apa itu ya Rasulullah? Itulah hati. Hati mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Kami ulangi, wajah mencerminkan hati, hati mencerminkan wajah. Baik yang di dalamnya, insya Allah baik yang di luarnya. Tidak baik yang di dalam, sekalipun di luarnya seperti gagah, tetapi tetap tidak akan baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap sesuatu ada pembasuh. Kain pembasuhnya sabun, parang untuk menajamnya ada batunya. Sekarang hati, apa pembasuh hati? Yang kita kasih makan hari ini jasmani, 3 kali 1 hari 1 malam makan, insya Allah dia sehat jasmani kalau makan rutin 3 kali. Coba makan dikasih 1 kali 1 hari, insya Allah sakit. Tidak dikasih makan 1 minggu, loyo, 1 bulan barangkali mati. Tetapi ada di dalam organ tubuh kita ini yang tidak pernah kita kasih makan, hari ini sudah mati, bahkan tidak bisa bergerak lagi. Apa itu? Itulah qulub, itulah qalb, itulah qalbun. Yang hati ini makanannya bukan nasi, yang hati ini makanannya bukan daging, bukan air, tetapi makanan hati zikrullah, sifaul qulub. Zikir adalah pengobat penyakit hati yang berpenyakit. Coba, seperti apa baru zikir kita? Sejauh mana pengenalan kita dengan sebutan Asmaul Husna atau Ismu Zat, dengan nama Zat Allah? Zikirnya la ilaha illallah, Allah, Allah. Sudahkah kenal dengannya? Anda berzikir kepada Allah sementara Anda belum kenal dengan Allah, pembohong. Itu pembohong. Maka untuk itu berzikirlah dibimbing oleh seorang guru. Ada namanya zikir syariat, ada namanya zikir thariqat, ada namanya zikir hakikat, ada pula namanya zikir ma'rifat. Yang menjalankan zikir yang 4 ini, yang diajarkan dulu oleh guru-guru kita di zaman-zaman dahulu,
orang-orang ini mati dia, tanah tak bisa merusaki jasadnya. Coba kekuatan zikir. Tapi hari ini banyak yang melarang berzikir. Silakan, kami tetap berzikir. Karena kami sudah diajari oleh guru-guru kami, oleh orang-orang tua kami, oleh khalifah-khalifah kami, oleh nabi kami. Apa kata nabi kami? Man khala akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti siapa di akhir hayatnya, ketika nyawa berpisah dengan jasadnya, keluar dari mulutnya kalimat thayyibah, kalimat tauhidiyah, la ilaha illallah, kontan kata Rasulullah, dakhalal jannah, miliki surganya Allah, berhak memiliki surganya Allah. Baca surah Al-Baqarah ayat 114. PR untuk kita, baca di rumah nanti tentang zikir. Bagaimana kekuatan zikir itu? Al-Baqarah 114. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengobati hati yang sakit ini adalah zikir. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, zikir ibarat air anak-anakku, dan hatimu ibarat seekor ikan. Apabila anda berzikir anak-anakku, air dalam, ikan akan hidup. Tetapi apabila kalian tidak pernah berzikir, air kering anakku, ikan akan mati. Wajar mulut kita hari ini kasar. Wajar mulut kita tidak bisa dikontrol. Setiap ngomong orang sakit. Kenapa? Hatinya sedang berpenyakit dan hatinya mati. Ada 4 macam hati yang akan saya berikan di mimbar ini. Ini tidak ada kajian ini di sekolah, hanya duduk dengan guru-guru. 1, hati nurani, hati rohani. 2, hati sanubari, hati nurbati. Ini di dalam sekarang. Letaknya sudah ditentukan, tapi tak cukup di mimbar ini kita uraikan. Hanya sekilas info. Hati nurani dengan rohani adalah hati yang berbentuk nur Allah. Cahayanya gilang gemilang, dan hati ini dijaga oleh seorang malaikat Allah kiraman. Dan hati ini berkehendak baik, ikhlas, khusyuk, tafakur. Dan hati ini berkehendak baik. Sedangkan hati yang kedua, ketiga dengan keempat, sanubari dengan nurbati, letaknya sebelah kiri bagian ke belakang, bentuknya hitam, bentuknya merah. Siapa itu? Subah. Apa ujung subah? Iblis sudah ada di dalam. Dan hati yang dua ini dijaga oleh malaikat katibin. Dan hati ini berkehendak jahat, sombong, angkuh, ria, ingin dipuji, menceritakan kebaikannya sama orang lain. Jadi di dalam diri ini berperang 4 hati. Kalau kalah nurani, kalah rohani, maka iblis yang berkuasa. Maka hari ini bentuknya bentuk manusia, tetapi dirinya iblis.
karena yang di dalamnya mati kebaikan. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum menghadap Rabb, cepat perbaiki diri, karena hati tempat curhat dengan Rabb. Allah curhat dengan hati, sementara hati istana iblis. Lahir ma'rifatullah, kenal Allah. Wafat wajib ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Berhasil dalam hidup. Lahir ma'rifatullah, suci dan bersih. Wafat istana iblis, gagal dalam hidup selama-lamanya. Karena mati itu pulang kampung. Mati itu pulang ke rumah. Saya dan bapak nanti setelah ini pulang ke rumah. Siapa yang sesat mencari rumahnya, itulah mati sesat. Jan bapak sosek lencema pulang bekole, itulah gambaran mati sesat. Insya Allah mulai keluar rumah nanti kita baca doa pulang ke rumah sampai ke rumah kita. Itulah mati yang baik. Jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan khatib dan khutbah pada hari ini, pada saat ini dengan mimbar yang baru ini, semoga mimbar ini terus hadir di atas mimbar ini singa-singanya Allah, singa-singa podiumnya Allah yang membawa kebenaran, dan semoga yang berimpak dan bersedekah di mimbar ini amal yang akan dinantinya di yaumil mahsyar. Inilah harta yang dibawa mati. Ada orang bilang harta tidak bisa dibawa mati. Salah. Ini akan dibawa mati oleh Bapak Barjan. Ini yang akan dibawa mati. Sekarang apa kita yang harus bawa untuk mati? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan khutbah yang singkat ini, carilah seorang guru, cari seorang mursyid, bersihkan hati. Satu-satu jalan, wadah untuk membersihkan ini, cimpungilah ilmu thariqah Naqsabandi. Di situ dibimbing oleh guru bagaimana cara bertobat, bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara berzikir, mengobati hati. Kalau hati sudah terobati, apa yang kita tunggu Bapakku? Dunia tak mampu menjadi istana, ya Allah. Alam tak mampu. Langit, bumi, laut, gunung tidak bisa menjadi istananya Allah. Hanya satu yang bisa di alam ini, yang menjadi istananya Allah. Qalbun mu'minin, baitullah, hati orang mukmin, istananya Allah. Kalau sudah istana Allah di dalam, tangannya tanganku, kata Allah. Matamu mataku, mulutku mulutmu, mulutku. Itu kata hadis qudsi. Jadikanlah diri ini istana Allah, tapi bimbinglah oleh seorang guru. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau tidak dibimbing oleh Jibril, takkan sampai kepada Rabb. Maha Guru Muhammad bin Abdullah Jibril alaihissalam. Di kita harus ada guru, harus ada pembimbing. Jangan baca-baca buku kalau tidak ada guru. Setan yang akan menyesatkan. Kesimpulan, setinggi apapun ilmu Bapak, setinggi apapun kaji kita, tetapi hati kosong dengan zikir,
hati kosong menyebut Allah, maka dikhawatirkan kematian sesat untuknya. Ingat itu. Setinggi apapun guru kita, tetapi kosong hati untuk berzikir, dikhawatirkan kesesatan akan datang. Bukti Al-Mujadalah ayat 19. Tolong dibaca di rumah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Apa kata Allah di sini? Setan telah menguasai mereka. Setelah setan menguasai mereka, mereka lupa mengingat Allah. Coba. Jadi kalau lupa mengingat Allah, setan. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, golongan setan orang-orang yang merugi. Kesimpulan, hati yang lupa dengan Allah, setan. Ini ayatnya. Hati yang lalai zikir dikuasai oleh setan. Apa kata Allah? Mereka setan. Mereka golongan setan. Mereka rugi di dunia dan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.